Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Warisan Kekekalan. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Sekali lagi, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Allah bukan saja menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, tapi Dia juga memberkatinya. Tapi Dia juga memberkati manusia yang sudah Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Allah lah yang memberikan nama kepada kita manusia. Jadi Allah yang sudah memberikan nama kepada kita manusia, bukan malaikat yang memberikan nama kepada kita. Dan Allah membuat manusia itu bertambah banyak. Manusia bertambah keturunannya. Kita bukan saja diberikan perintah untuk bertambah banyak keturunannya, tapi yang menjadi fokus perhatian kita, apa yang diwariskan bagi keturunan kita untuk generasi selanjutnya. Apakah yang dikenal oleh generasi selanjutnya tentang kita? Menjadi penting buat kita, ternyata kita tidak hanya bertugas memberikan warisan secara jasmani di dalam dunia ini. Tidak salah buat kita memberikan warisan jasmani, warisan harta, ataupun mungkin di antara kita memiliki asuransi
untuk ahli waris kita selanjutnya. Namun kita pun juga harus memberikan warisan kekekalan buat keturunan kita, supaya keturunan kita pun dapat mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena dunia saat ini sedang berlomba-lomba memuridkan generasi-generasi saat ini dengan kecanggihan teknologi, dengan kenyamanan hidup, dengan segala sesuatu yang serba instan. Mari lewat renungan hari ini biarlah kita memperhatikan warisan kekekalan buat generasi selanjutnya, buat keturunan kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin.